Dia perempuan. Oke. Bawa carrier. Oke. Carriernya tuh warna merah. Dia jalan di tenda kami. Oh, mendekat. Enggak, dia kan itu kan kami kan di tepi jalan tuh kan. Mau naik tuh. Oh, udah pas mau naik. Dia pas mau naik. Dia mau naik kan. Wih, siapa gitu kan? Cewek sendiri. Disapa sama orang bawah. Orang bawah kan ada tenda juga tuh. Orang Payakumbuh katanya dia. Iya. Disapa sama dia. Bu katanya. Enggak dijawab. Kamu bu katanya. Tadi lah malam katanya. Ruang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gani. Aduh. Gani ini sama kayak siapa, kayak Siwa sama Aldi. Undangannya udah lama untuk podcast kan. Cuman kesibukannya Gani banyak kali. Baru tamat sekolah dia. Habis tes gagal. Aduh, gagal lagi, coba lagi insyaallah. Apa kan? STTD ya? Iya. STTD gagal. Tes lagi di Coba kuliah aja. kuliah di ini ya, Iya, kampus negeri atau swasta gitu ya. Mantap juga lah, yang jelas selesai kuliah ada aktivitas lagi itu yang penting. Kan? Udah tahu kan ini kan? Udah. Kita ngapain di sini kan? Oke. Kita ngobrol santai, berbagi cerita ke kawan-kawan lah. Kira-kira kalau membagi cerita itu kan punya cerita apa kan? Horor kah atau cerita yang happy atau apa? Kalau untuk horor ada, happy juga ada pastinya kan. Yang namanya sebagai kita pergi untuk healing lah orang sekarang bilangnya. Oke. Pastinya ada kisah ngerinya, ada kisah happy-nya juga kan. Untuk kisah ngeri ada waktu itu di Gunung Merapi. Oh, jadi mau memulai cerita itu cerita yang horor lah ya. Kita mulai dari horor dulu. Cerita horor di Gunung Merapi. Oke. Silakan. Waktu itu sebelumnya kayak udah ada tanda-tanda sih sebelum kami mau naik waktu itu. Sekitaran kami berangkat dari rumah salah seorang porter itu jam pagi tuh sekitar jam 8. Gerak dari rumahnya tuh di daerah Payakumbuh mungkin. Oke, oh berarti Gani dari Pekanbaru ke Payakumbuh dulu waktu itu. Baru gerak ke BKSDA kan. Waktu kami mau gerak ke BKSDA waktu itu salah seorang kawan yang ingin ikut mendaki bersama kami, dia kecelakaan di daerah-daerah situ juga, cuman nggak tahu karena kami udah di luar gitu loh, maksudnya terpisah tadi di rombongannya, dia jatuh. Nah setelah mereka jatuh itu kami nggak tahu nih loh kok di mana, akhirnya tengok telepon kan, di telepon yang jatuh tuh. Oke. Kalian di mana? Ini kami jatuh di daerah sini katanya. Terus ya kayak nggak pedulikan gitu loh. Akhirnya porter tadi ini jemput lah yang jatuh tadi. Habis itu sebelum sampai BKSDA waktu itu masih di bawah tuh, sebelum nyampe BKSDA tuh kami dikejar sama polisi setempat lah karena melanggar peraturan negara juga. Polisi apa? Polisi? Oh, polisi. Iya, polisi. Lalu lintas. Mereka ngejar. Kenapa? Dibawa ke kantor. Kenapa? Kenal racing waktu itu. Kan kenal racing nggak boleh tuh di situ. Jadi dikejar. Sampai gunung. Sampai di bawah hampir di BKSDA tuh. Dibawa lagi turun. Dibawa ke kantor, diseret, ya dimintain keterangan lah kayak dilaksanakan bisa dibilang. Cuman ya gimana ya? Mungkin kami nggak terlalu menggubris awalnya. Oh, awalnya memang udah ditegur. Ya kayak udah ditegur gitu sama keadaan alam mungkin waktu itu, kayak jangan naik gitu loh. Nah, akhirnya kawan yang udah jatuh tadi ternyata tetap ikut naik dengan kondisi yang ada badannya sedikit terluka, ada yang lecet-lecet yang badan mereka. Tapi alhamdulillah lah masih bisa jalan dengan baik. Kami mulai daki tuh dari BKSDA setelah yang ngurus-ngurus musim apa segala macam, naik sekitar jam 3 sore tuh, Mas. Naik malam? Iya, naik malam.
Jam 3 sore naik sampai shelter 2 maghrib. Masih nggak terlalu jauh lah. Masih nggak terlalu jauh. Karena waktu itu posisinya kan bawa 2 orang yang baru, bener-bener baru mendaki. Orang perdana mau mendaki ya. Iya, jadi santai. Di situ feeling udah mulai gak enak tuh. Loh, kok lambat banget jalan gitu. Iya. Kayak ada yang ditahan-tahan tapi apa gitu kan. Akhirnya ya udah deh, jalan terus-terusan. Sekitaran ada lah di, kalau nggak salah tuh ada tuh kita naik ke hampir ke shelter 3 kalau nggak salah tuh. Iya. Ada dia kayak akar banyak, kita harus naik pakai tangan tuh. Kalau di situ kawan yang jatuh naik motor tadi itu udah nggak sanggup. Kenapa? Itu badan dia udah pucat, kayak semua badan dia. Lukanya parah. Lukanya enggak, cuman kayak lecet-lecet dikit aja. Cuman di bagian wajah memang kena kan. Udah down duluan dia. Udah dong dia, udah capek katanya, udah nggak sanggup. Akhirnya buat tenda dadakan di situ, di trek. Ini nggak boleh ditiru sebenarnya kan, buat tenda di daerah situ. Akhirnya kami buat tenda tuh, cari tempat yang landai. Akhirnya kami ngecamp di situ semalam. Oke. Sebenarnya itu salahnya kami, waktu kami mau packing, kami tidak menghiraukan membawa headlamp. Oh. Kami nggak ada yang bawa headlamp gitu. Modal cuma center lampu handphone. Oke. Akhirnya karena itu udah nggak kuat, tapi sebenarnya mendaki malam tuh kan kita berebut oksigen kan sama tumbuhan sekitar. Tapi itu kayak masih enak nih, masih enjoy, masih bisa naik gitu. Pas di itu tuh memang udah nggak kuat, 2 orang ke 3 orang tuh udah mulai nggak kuat kan. Akhirnya kami ngecamp tuh semalam di situ. Pas ngecamp 1 malam di situ, karena pencahayaannya ada, akhirnya kami buat api unggun kecil-kecilan. Cari kayu ke atas sedikit, kayu bakar yang bisa dibakar. Akhirnya pas sudah cari kayu bakar, kami buat api tuh. Waktu itu nengok jam udah jam 11. Sebenarnya waktu itu mau sholat isya kan, cuman karena matahari udah jauh banget kan, matahari tuh di shelter 2 tuh kalau nggak salah. Naik ke atas tuh udah lumayan susah kan. Akhirnya pas udah sampai situ, kayaknya mau sholat isya susah di sini. Akhirnya yaudah deh, nggak jadi sholat, tidur. Habis makan malam tuh tidur. Sekitaran jam 3-an kebangun karena ada dengar suara orang teriak. Itu entah Gani sendiri yang dengar kan, entah ada orang lain juga yang dengar, kawan-kawan yang lain dengar. Itu nengok keluar kan, buka tenda sedikit, nengok keluar. Itu posisinya porter kami tidur di depan api unggun. Kayak bener-bener dekat api unggun banget. Akhirnya keluar duduk, bangunin porternya untuk bantuin bikin kopi gitu loh. Terus cerita nih ke porternya, barusan ada dengar orang teriak nggak? Enggak, kata dia. Nah itu posisinya kan kayak, wih, ini kayaknya kalau diceritain di sini sama kawan-kawan yang lain pasti bakalan annoying sama mereka, dan nggak usah diceritain, nanti aja pas turun apa gimana. Akhirnya setelah pagi tuh sekitaran jam 8, jam 9 kami mulai naik lagi mas. Tapi sebelum cerita porternya itu kan berarti kawan-kawan aja kan? Kawan-kawan aja. Oke, itu yang paling penting. Jadi porternya itu kawan-kawannya Gani yang sama-sama naik gitu ya. Bukan porter warga setempat. Bukan warga setempat. Teman-teman yang dari Pekanbaru. Iya. Kebetulan dia tinggal di Sumbar dan sudah sering mendaki Gunung Merapi waktu itu kan. Dan mungkin bebannya paling banyak lah ya. Iya. Jadi sekitaran jam 9 pagi itu kami mulai naik lagi. Perkiraan sampai di Cadas tuh jam 3 atau jam 4 sore. Karena mungkin udah nggak terlalu jauh mungkin kan menurut kawan-kawan di situ. Dan pagi juga kita berangkatnya. Akhirnya naik. Tengok rupanya udah jam 5-an sampai di situ. Udah sore juga. Udah sore. Kami ibaratnya sempat banyak berhenti. Kalau nggak salah di Asmaul 69 tuh berhenti. Alhamdulillah ada penjaringan waktu itu kan masih sekolah online kan. Jadi berhenti aku sekolah online dulu. Sekolah dulu? Iya, sekolah dulu. Akhirnya pas naik tuh
sebelum cadas tuh kita kan kayak nyebrangin batu besar gitu ya. Iya. Kita lompatin Di atas pintu angin ya. Iya. Mau ke warung kan? Iya. Nah itu kayak ada suara ular. Kayak mana? Gitu. Oh, berdesis gitu ya? Itu kayak, wih, apa lagi nih gitu kan. Tapi ada nampak ularnya? Gak ada nampak ularnya. Tengok kiri kanan ada, lari aja cepat. Itu posisi bawa carrier tuh. Carrier isinya kalau nggak satu tenda sama logistik. Terus naik sampai di pintu angin, udah mulai nampak tenda-tenda tuh, udah mulai tenang tuh. Dia udah di atas. Udah mau cadas, masih di warung. Di warung teman yang jatuh kemarin muntah. Kenapa tuh? Nggak tahu kenapa, tiba-tiba muntah. Masuk angin atau apa dia? Itu nggak tahu tuh mas. Waktu itu tiba-tiba dia muntah, tiba-tiba dia tidur. Warung tuh waktu itu masih tutup kan, karena baru selesai 17 Agustus kan, acara 17 Agustus tuh. Jadi ya dia tidur sebentar, kami nyari tempat yang tempat camp yang bisa lah untuk 2 tenda gitu. Akhirnya dicari agak ke atas sedikit ternyata, karena yang di bawah udah lumayan penuh kan. Nah akhirnya naik, kami ngecamp di salah satu area yang di dekat, ya lumayan jauh lah dari waktu itu kalau nggak salah, dari mata air gitu. Di Cadas kan udah lumayan susah air, apalagi waktu itu nggak ada hujan. Waktu itu kami naik belum hujan. Dan Marapi itu salah satu gunung yang memang sulit air, dan kalaupun ada air biasanya ya, agak keruh dan ada kotoran lah bagi teman-teman yang perdana mendaki. Itu memang nggak terbiasa buang air di tempat kering, tanah ya, dan pakai tisu basah gitu kan, atau tisu yang dibasahkan. Kawan-kawan kadang biasanya di air, itulah susahnya. Nah kemudian itu bangun tenda. Pas kita bangun tenda tuh mau ngejar sunset. Kami yang masih kuat ini mau ngejar sunset ke atas. Akhirnya naik, dapet alhamdulillah. Tapi cuma sampai di Tugu Ebel tuh. Jadi pas sampai di Cadas bangun tenda dulu. Baru ke Tugabel. Sunset dapet. Habis itu turun lagi sekitaran apa tuh. Nah waktu mau naik ke Tugabel itu kabut tiba-tiba karena udah sore tiba-tiba kabut. Ada juga tuh salah satu pendaki yang bukan ikut rombongan kami sih, dia ada ikut pendaki lain gitu, orang lain. Dia naik, cewek sama cowok bertiga. Pas naik tuh si cewek terpleset dan itu hampir jatuh. Di Cadas ya? Ya itu waktu itu belum kejadian yang jatuh dari puncak itu mas. Belum yang itu. Nah itu jatuh, dia hampir jatuh kan, untung dipegang. Dia nggak megang, dia kepegang kaki kawannya. Kawannya alhamdulillah megang batu. Pas dia megang batu, akhirnya kami bantu. Pas turun gerimis. Tapi anehnya di Cadas nggak hujan. Cuman di Tugu Ebel doang. Hujan itu. Akhirnya kami turun. Itu gerimis, terus anginnya kenceng. Kami pelan-pelan jalan. Sampailah di Cadas lagi. Bersih-bersih sedikit, baru makan malam dan habis itu tidur kan. Udah selesai aktivitas hari itu juga. Kawan berapa orang? Kawan-kawan waktu itu ada lebih kurang 9. Tenda itu yang buat kami, salah satu kami yang buat kesal mas. Kenapa gitu? Waktu itu tenda yang isi 6 1. Tenda isi 2 1. 8, harusnya 9 orang bisa. Jadi 1 orang porter tidur di luar. Kenapa? Kan bisa. Nggak muat. Masa nggak muat? Nggak muat waktu itu mas. Harusnya kan muat. Ada yang badannya lumayan besar. Oke. Jadi karena nggak muat sehingga porternya tidur di luar. Kawan yang tadi itu ya. Iya. Tidur di luar dia. Di luar. Di dekat api biasanya dia. Tidur di luar nggak pakai tenda? Enggak. Dia cuma pakai jaket sarung doang. Pakai apa yang punya? Matras. Yang terpal itu ya? Ya, matras. Bukan plastik. Yang hijau, yang biru itu ya? Yang hitam enggak. Dia pakai matras mas. Di dekat dapur dia tidur. Nah waktu itu sleeping bag juga kurang. Jadi? Sleeping bag kurang 3 kalau nggak salah. 3 atau 2. Bahaya.
Jadi itu kan memang kayak satu, kami di situ kan kena badai. Nah, sebelumnya kan pas kita mau apa tuh kan Mas juga naik kan waktu itu. Kebetulan kita ketemu di gunung gitu. Itu sebelum Mas sampai di Cadas, malamnya itu waktu kami pulang dari apa tuh badai. Kata orang yang turun paginya itu tenda mereka terbang. Katanya karena badai tadi. Tapi alhamdulillah terselamatkan karena dia kan diapit batu-batu gitu kan kalau di lapangan tuh. Akhirnya pas apa tuh ya masih enjoy karena kami di Cadas tuh lebih kurang 3 hari 2 malam. Kami di gunung tuh 4 hari 5 malam 5 hari 4 malam. Lumayan lama juga ya kemarin. Jadi kami memang waktu itu kan pas kebetulan lagi naik dan ketemu Gani ini dan kawan-kawan yang lain. Nah memang waktu ketemu itu pas kami mau summit jam berapa ya, pagi lah. Nah barulah ketahuan di mana posisi tenda orang ini kan Gani dan kawan-kawan. Ya waktu itu memang aku tengok ada terpal yang gini. Ya itu dapur dadakan itu sebenarnya. Oh itu dapur dadakan. Iya itu kayak sebelumnya kan kami ya nyewa tenda di sini kan. Iya. Setelah itu kawan porter nih tadi bilang dia punya tenda isi 4. Nah dibawa lah ya. Katanya dia mau dibawa. Oh nggak dibawanya? Nggak dibawa. Ternyata pas kami sampai di rumah beliau, tenda itu katanya dibawa adiknya ke Gunung Kerinci. Berangkatnya di pagi. Pas kami sampai di rumah beliau tuh malam sebelum Isya. Itu pas pagi adiknya berangkat ke Gunung Kerinci, ngeget orang katanya. Nah, jadi akhirnya kayak ya udah deh, apa yang ada aja gitu. Tapi akhirnya karena dia merasa nggak enak hati sama kami tadi, ya udah, aku tidur di luar gitu. Ya bentuk tanggung jawab dia sebagai porter lah yang buat kami, yang bantu kami naik. Bantu teman-teman naik, jadi dia merasa bersalah kan, kita tidur di luar gitu ya. Memang waktu itu aku nengok tendanya yang tambahan itu yang dapur dadakan itu nggak tinggi kan, itu memang bisa cuma untuk duduk lah orangnya. Nah jadi tidurlah di situ dia sendiri. Berdua. Oh berdua jadinya? Berdua. Sama siapa? Sama Bang Diki waktu itu. Oh iya sama Diki. Bang Diki waktu itu Bang JJ waktu itu masih apa kan, masih di sini. Ngeliat sama JJ. Bang JJ kan gue Diki kan, Bang Diki waktu itu. Nah, itu pas Luna itu malamnya itu ada lagi. Apa gitu? Malam tuh di tenda tuh kayak ada orang gendus. Kayak di tenda. Pas di tendanya? Di luar tenda. Enggak, maksudnya pas posisinya di sekeliling tenda. Iya. Itu posisinya tapi kayak bukan babi. Kalau babi pasti tahu lah ya. Kalau babi pasti porter itu bangun kan. Lagian itu posisinya dekat sama dapur kan. Enggak jauh banget sih dari dapur itu. Kok ada yang gendus? Itu kebangun lagi, Mas. Iya. Lagi-lagi jam 3. Itu kok ada yang gendus ini apa gitu kan. Kok dari bawah makin aneh, kesini makin aneh gitu. Tapi masih nggak mau ngiraukan tuh. Karena ibaratkan tujuan ke sana memang baik gitu kan. Positive thinking aja ya. Positive thinking. Pagi jam 6 mau summit rencana. Sebenarnya type ulang lagi mau dapat sunrise. Karena udah dapat sunset semalam kan. Sunset biar dapat keduanya karena mumpung lama di sini gitu. Akhirnya pagi pas mau sunset mau sunrise itu adiknya kawan tadi. Adiknya itu lagi down lagi. Oh yang jatuh ya? Iya jatuh tadi. Ngedown lagi dia. Karena katanya pokoknya udah linglung gak jelas, Mas. Dia udah pucet sampai kayak udah bibirnya itu kayak tremor sendiri. Udah getar-getar badannya. Akhirnya kayak kawan tadi bantu doain lah, kayak dibantu biar sempat dibantu doa. Siapa yang bantu? Bang Marbot tadi. Oh dibantu sama beliau di kayak biar tenang lah dia gitu. Akhirnya nggak jadi summit kan, dia tidur. Kami masak pagi aja.
nikmati pemandangan tuh dari situ aja waktu itu. Iya, iya, iya. Sekitaran pukul berapa gitu, kesiangan gitulah. Pas kami mau makan itu katanya ada berita nggak enak dari bawah. Oke. Yang perempuan diperkosa tuh kan. Sempat ada perempuan diperkosa tuh iya, Mas. iya. Di shelter 2 katanya. Iya, iya. Nah itu kami masih nggak menghiraukan tuh. Kayak kok makin aneh. Kayak kuping kami ini kayak nggak tenang gitu. Kayak ada aja kabar-kabar lewat gitu loh. Nah akhirnya baru tuh Mas sampai kan ke Cadas. Nah ketemu sama orang Mas. Waktu itu sempat titip barang juga sama salah satu peserta kan. Titip sama Dini waktu itu. Nitip apa? Titip kawan nitip rokok. Oh, jadi kan iya. yang tolong apain kan. Iya. Nah jadi Dini ketiduran ternyata. Jadi nggak terbeli. Nah udah balik lagi ke atas. Sempat kan ketemu beberapa kawan yang kenal di sini kayak Karatmi kemarin tuh kenal juga. Pas udah naik kan, udah balik lagi ke atas, mau masak tuh, Masak. cari ke tempat air tuh kan gak jauh tuh dari tenda orang Mas tuh. Oh iya, iya. Mana di bawah ada. Iya di bawah tuh. Jadi kami turun lagi ke bawah nyari air tuh. Nah di tempat ternyata di tempat itu tuh tempat yang Gani dengar ada desis ular tadi yang kemarin. Oh yang kemarinnya. Pas di situ tuh lain lagi bunyinya. Itu kayak jejak langkah. Jejak langkah kayak Bukan orang. Mau bilang binatang bos tapi nggak nampak. Sempat ngira itu si loreng kan. Wih, kalau ada loreng Nggak nyari jarang di situ. kalau ada loreng gitu loh maksudnya tadi bisa dibilang mati konyol di sini gitu loh. Akhirnya cepet-cepet tuh ngisi air. Yang harusnya ngisinya 3 jerigen 5 liter, dapatnya cuma 2 jerigen 2 liter. Jadi Karena buru-buru. Iya karena takut tadi. Jadi cepet-cepet naik. Berdua tuh ngambilnya sama adik yang tadi pagi tuh kena. Oke. Berdua tuh kami ngambilnya. Dia udah takut. Ayo bang cepet kata dia. Akhirnya yaudah naik. Pas naik tuh malam kan. Pas besok paginya orang Mas samit. Iya. Itu malamnya Gani nampak sosok. Dia perempuan. Oke. Bawa carrier. Oke. Carriernya tuh warna merah. Dia jalan di tenda kami. Oh mendekat. Enggak, dia kan itu kan kami kan di tepi jalan tuh kan. Mau naik tuh. Oh udah pas mau naik. Dia pas mau naik. Dia mau naik kan. Wih, siapa gitu kan. Cewek sendiri. Disapa sama orang bawah. Orang bawah kan ada tenda juga tuh. Orang Payakumbuh katanya dia. Iya. Disapa sama dia. Bu katanya. Enggak dijawab. Kamu bu katanya. Tadi lah malam katanya. Ini ke puncak kata orang nih. Iya. Kakak-kakak ini kan. Iya. Dia tetap naik tuh Mas. Kami Gani nggak berani nyapa kan. Nah, Oh berarti bukan cuma Gani yang lihat itu ya? bukan cuma Gani ternyata yang itu jam 12-an tuh. Tapi orang udah banyak yang tidur. Akhirnya dia naik. Kan ada tuh yang kayak plank yang besi itu tau nggak? Iya tahu. Nah, di situ Gani tengok ke belakang, Gani center pakai handphone, dia hilang. Orang yang di bawah tadi lari ke dalam. Karena mungkin apa juga dia juga ngeliat gini kan. Nah, dia lari ke dalam tendanya. Dia pun merasa mungkin Nggak bener nih. Ya, jadi kita masuk lagi kan. Pas dia masuk, ini kalau pasti makin aneh gitu. Akhirnya coba sinkron lah kan. Turun nggak ya besok gitu. Kalau memang kawan-kawan ini nggak turun, aku turun gitu. Entah sama siapa nanti. Tapi kan udah denger pasti tuh dari kabar kawan-kawan Mas Arya tuh bakalan turun hari itu. Jadi bisa nih sama Arvin nanti turun gitu. Akhirnya yaudahlah turun nih, udah sepakat pagi itu sarapan, kami semua bakalan turun. Pas turun tuh aku jatuh di shelter 2. Oh alah, jadi shelter 2 tuh kan sebenarnya jalannya landai tuh. Iya, udah hampir sampai bawah sih. Iya. Udah landai lah. Itu kepleset, nggak tahu kepleset apa. Itu jatuh, aku terguling. Mungkin kayak ada yang menahan gitu ya. Iya, aku terguling. Tengok belakang nggak ada orang.
Soalnya waktu itu kalau nggak salah aku ngejar Karatmi tuh. Ngejar Karatmi ke bawah mau minjem powerbank. Iya. Itu jatuh kan. Aku teriak. Woi gitu kan. Ada orang jawab ini bawah tuh. Kan kalau nggak salah di bawah center 2 tuh ada kedai kan? Ya. Ada kedai yang apa tuh? Rupanya di situ orang Karatmi udah berhenti di situ. Kenapa kok kotor-kotor kata dia? Jatuh aku di situ tadi. Gimana? Jadi kan belokan sebelum serta 2 dari atas. Iya. Kan ada tuh kayak pohon besar yang nutupinya. Di situ jatuhnya. Tapi kalau dibilang akar yang nahan nggak mungkin. Soalnya barang tuh kayak lembek. Nah, itu makin nggak iya kayak. Untung udah turun gitu loh. Untung pas udah dekat ke bawah gitu dari dari BKSDA lah ya. Nah, habis itu udah sampai di kedai itu ditawarin tuh makan semangka. Iya. Makan. Waktu itu makan gorengan juga. Habis itu lanjut turun tuh sama orang Arvin. Iya. Kawan-kawan yang lain ada yang udah duluan, ada yang masih di belakang. Jadi kayak pas turun tuh benar-benar kepisah mas. Ada yang udah di depan, aku sendiri di tengah, yang lain di belakang. Kalau nggak salah ada 5 orang di belakang, 2 orang di depan. Iya. Itu, ini aku sendiri jalan cepat-cepat. Jadi aku 9 hari tuh turun. Mungkin bisa dibilang kesandung sih, tapi nggak tahu kesandung apa pokoknya. Turun sampai di bawah, aku bersih-bersih, cuci muka. Karena kan di BKSDA air gak melimpah kan. Nah itu aku bersih-bersih cuci muka. Cuman kan kata kawan-kawan gak bagus kalau kita baru turun langsung cuci muka itu kan gak bagus kan. Iya. Katanya hitam katanya. Oke, kayak aku tuh cuci muka sekali minum gitu loh. Kayak udah biar segar lah gitu. Ya dahaga banget gitu loh. Air habis waktu itu. Akhirnya udah cuci muka, semua udah mulai bersih. Ditelepon orang rumah. Terus ternyata ada kabarnya enak juga dari keluarga waktu itu kan. Kenapa? Adik sepupu jatuh gitu. Nah jadi memang balik tuh kan, turun pulang ke rumah apa tadi, apartemen tadi. Nginap lagi semalam di situ, baru besoknya pulang. Dalam kondisi waktu itu masih sekolah online. Oh, masih sekolah. Ya, jadi pagi sekolah dulu, baru siang berangkat. Daring ya? Ya, daring waktu itu. Jadi kan bisa di mana aja gitu. Waktu itu ya sempet lah kawan-kawan bilang, ditanya kok susah dihubungin gini. Banyak kayak ada beberapa kejadian di sekolah yang Gani nggak tahu. Pas Gani udah sampai rumah Gani baru tahunya. Itu yang buat Merapi ini sedikit lebih diunggulkan lah menurut Gani dalam hal naik dan turunnya. Yang sebenarnya tuh karena Gani sebelumnya udah pernah naik Gunung Talang, Gani sempat nganggap remeh nih Gunung Merapi ini. Nah sempat nganggap remeh, kayak wah Merapi ini nggak seberapa lah sama Gunung Talang. Jadi karena remeh semuanya jadi persiapan berantakan semua. Iya. Wah luar biasa kan ceritanya. Inilah pelajaran bagi Gani dan kita semua lah teman-teman. Intinya persiapan jangan menganggap remeh semua gunung ya kan ya. Iya betul. Oke Gan, makasih banyak nih Gan udah ngobrol di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Dunia.